Masih dari dunia mitologi Nordik yang gelap dan penuh misteri, kali ini kita akan menyelami kisah salah satu sosok paling kelam sekaligus tragis di antara para dewa dan makhluk mitos yang bernama Hel, sang penguasa dunia kematian. Bayangkan seseorang dengan wajah setengah cantik memesona, dan setengah lainnya seperti mayat membusuk. Itulah Hel. Penampilannya bukan hanya mengerikan, tapi juga simbolik, sebuah gambaran nyata tentang batas antara hidup dan mati. Dan kisah hidupnya gak kalah kelam dari penampilannya. Gimana, sudah siap menyelami dunia Helheim? Yuk, kita bahas bareng. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share dan subscribe biar channel ini makin grow up in eksis ya. Oke, kembali lagi. Siapa sebenarnya Hel? Hel adalah putri dari dua sosok yang gak kalah kontroversial. Ayahnya adalah Loki, sang dewa penipu yang dikenal suka bikin kekacauan. Sedangkan ibunya Angerboda, seorang raksasa dari Jotunheim yang juga melahirkan dua anak mengerikan lainnya. Seperti Fenrir, serigala raksasa yang akan membunuh Odin, dan Jormungandr, ular raksasa yang melilit dunia. Meski berdarah dewa dan raksasa, Hel nggak pernah tumbuh di istana megah Asgard. Sejak kecil, dia tinggal di Midgard, dunia manusia, jauh dari hiruk-pikuk para dewa. Namun ketika Odin mengetahui siapa anak-anak Loki, ia merasa ketiganya terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup bebas. Maka Hel pun dibuang, tapi tidak dibunuh. Sebagai gantinya, Odin mengasingkannya ke dunia bawah, Niflheim, dan memberi Hel kekuasaan atas Helheim, tempat jiwa-jiwa yang tidak mati dalam kejayaan. Di mitologi Nordik, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi juga soal kehormatan. Prajurit yang mati di medan perang akan dibawa ke Valhalla atau Folkvangr, tempat penuh kemuliaan bersama Odin atau Dewi Frejaja. Tapi bagi yang meninggal karena sakit, usia tua, atau hal biasa, mereka akan dikirim ke Helheim, dunia kelam tanpa cahaya, tanpa kemegahan, dan tanpa perayaan. Masuk ke sana dianggap memalukan. Tapi jangan salah paham. Hel bukan tiran. Ia tak menghukum, tak menyiksa. Ia hanya mengurus mereka yang dilupakan dunia. Bisa dibilang seperti penjaga gerbang kesepian. Hel bukan dewi biasa. Separuh wajah dan tubuhnya begitu cantik, bak wanita bangsawan dari Asgard. Tapi sisanya pucat, busuk, dan seperti mayat. Penampilannya bukan kutukan, tapi simbol dari dualitas antara kehidupan dan kematian. Ia berdiri di ambang dua dunia dan tidak seorang pun bisa kembali dari Helheim tanpa izinnya. Salah satu kisah paling menyentuh adalah saat Baldur, dewa tercantik dan paling dicintai, meninggal dunia. Para dewa yang patah hati meminta Hel untuk mengembalikannya. Hel pun memberikan syarat, jika semua makhluk hidup menangis untuk Baldur, maka ia akan membebaskannya. Semua makhluk di 9 dunia menangis kecuali satu. Entah itu seorang raksasa, atau Loki yang menyamar, air mata tak pernah jatuh dari matanya. Dan karena itu, Baldur tetap terperangkap di Helheim untuk selamanya. Saat Ragnarok, kiamat dalam mitologi Nordik tiba, Hel tak lagi diam. Ia mengirim pasukan orang mati dari Helheim untuk bertempur melawan para dewa. Bersama Loki, Fenrir, dan Jormungandr, mereka menjadi kekuatan utama yang menghancurkan dunia lama. Hel mungkin tak bertarung langsung, tapi keberaniannya membangkitkan arwah-arwah terlupakan dan memimpin mereka ke medan perang membuatnya jadi bagian penting dalam akhir segalanya. Banyak yang menggambarkan Hel sebagai sosok menyeramkan, bahkan jahat. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, apa benar dia jahat? Hel tidak membunuh. Ia tidak berbohong, tidak menghancurkan, dan tidak haus kekuasaan. Ia hanya menerima nasibnya, menjalankan perintah Odin, dan menjaga jiwa-jiwa yang sudah tak memiliki tempat di dunia atas. Mungkin, Hel bukan jahat. Dia hanya cermin dari ketakutan manusia akan kematian itu sendiri. Gimana menurut kamu? Apakah Hel memang pantas disebut jahat, atau justru korban dari ketidakadilan para dewa? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa share kalau kamu suka cerita mitologi kayak gini. Kalau kamu mau kita bahas dewa atau makhluk mitologi lainnya, langsung tulis request kamu di bawah ya. Sampai jumpa di video mitologi berikutnya.